Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram yang terhormat Dr. Andes Haji Ahmad Iskandar MSI yang kami banggakan bersama selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, yang terhormat pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang pendidikan, juga kami hormati Ketua Panitia Bapak Haji Munaji beserta keluarga, pun juga para anggota panitia yang lain yang kami hormati. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini dengan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya Allah, tenggula ben sampian satejeuna bisa hadir ke tempat kadintoh guna kaangkui menghadiri undangan panitia pada acara sosialisasi dengan tema pendidikan. Yang lebih khusus lagi adalah pengaruh pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini selalu mendapatkan bimbingan, perlindungan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekadimah beliau telah sukses apek taputeun kaula sareng panjenengan sateja dari alam kapuduan ipek tahda ke alam ilmu pangauningan, sehingga kita bersama semakin cinta akan adanya pendidikan, termasuk acara isat samangkin kaadintoh sosialisasi pentingnya pendidikan. Satrosipun peten kula menyampaikan matur sekelangkong kepada panitia penyelenggara, yang mana panitia telah sudi untuk mengundang saya untuk bersama-sama berdiskusi sareng para junun sedaya tentang adanya pendidikan kaadintoh. Sekadimah judul yang diberikan oleh panitia yang kikadintoh pengaruh pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat. Namun maleten gula tak karo aca-aca ketibi, mungkin panjenengan karena ki mireng dengan lagu-lagu yang ada di dalam ruangan, tore gula ben sambian sateja apa rengah semacam kegiatan sebisai kalako bersama-sama. Karena dari kila embian mulai pokol beluk sampai saat samaken akilengki bedai korseh lumayan berpendet. Mungkin dengan tepuk tangan Kak Dintoh panjenengan bisa jen semangat. Jadi walaupun ibu-ibu tore papenter carana tepuk tangannya, Pak kompak sareng Pak Bap andeki. Siapa tahu nanti dibawa pulang manabi panjenengan ngajaradang potranah bisa dipakai tepuk tangan 1 sampai tepuk tangan 5. Sehingga jen semangat potranah untuk belajar. Nah, tepuk tangan Kak Dintoh sering dan gula sampaikan setiap menyampaikan materi mak letak katondu. Tepuk 1
Nika diikuti dengan kata-kata si bagus. Yes nika. Jadi umpaman gulung ngocak tepuk satu sambil ada tepuk satu, pas ada bu yes nika. Pas dua tepuk dua oke. Nika. Jadi ada tepuk tangan dua kali oke. Si nomor telok tepuk tiga atau tepuk tiga kali dengan ucapan semangat. Oke, si nomor 4 tepuk 4 konsentrasi. Konsentrasi kan 4 kan? Ikuti dengan tepuk tangan. Si terakhir tepuk 5 siap belajar. Jadi belajar bersama, maka boleh belajar nih kan. Jadi boleh menikah ngajarin bersama-sama. Oke, 1 yes, 2 oke, 3 semangat, 4 konsentrasi, 5 siap belajar. Siap ki? Sekian rokok, rokok sabuk sekejap gitu. Untuk untuk bisa tepuk tangan bersama-sama. Ki? Baik, kita mulai. Tepuk 1, yes. Pak kompak pasar. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Nah, pinter kan? Nah, ini kan pun pendidikan pun. Terus sekalian lagi. Nah, ini kah potternya pun pinter nih kah. Baik, konsentrasi ki. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Tore, insya Allah saya katondu pon pinar pon. Nanti insya Allah ada ketonduan pon pinar saja. Baik, yang pertama kita akan sampaikan tentang masalah pendidikan dan karakter. Napa sih kocak pendidikan? Pendidikan kadin toh proses rencana akin untuk pak madepak dek ka orang lain. Makle orang kadin toh semakin meningkat di dalam pengetahuannya, makle meningkat di dalam keterampilannya, mak nilai bagus keperilakuannya, mak legend tingkih akhlak karimahnya. Nikah pendidikan. Jadi gula ben sampian bagus setuah, si remaja, si kanak-kanak tidak ada putusnya kepada pendidikan. Jadi gula ben sampian cak apa ngerasa gula pun yang diadak tat gula pun tua tak usahlah wajah pendidikan. Mun pendidikan sampai mati gula ben sampian pakun andi kewajiban untuk selalu nyareh, untuk selalu melaksanakan adanya pendidikan. Napa boleh samangkin apa yang disampaikan oleh Pak Haji Iskandar Gele, tanpa pendidikan ketinggalan gula dalam segalanya. Maka Pak Iskandar siap untuk memperjuangkan gula ben sampian khususnya warga Madura, mak legend meningkat di dalam segalanya, maka pendidikan kadin itu diutamakan. Bahkan tidak berdebu karena Pak Iskandar mungkin sering melihat ibu-ibu nikah mana di tingkat PAUD, tingkat TK, tingkat SD kelas 1 dan 2, pada umumnya mereka akan mengantarkan. Harapan beliau cek bisa bu ibu ini kasih takar ngantar kia meloloh. Atrakin ke sekolahan, putra putrinya belajar di dalam ruangan, ibu-ibu mungkin ada di depan teras sekolahan dan semacamnya, ngobrol diskusi dengan sakancaan pada bu ibu nah tentang pentingnya pendidikan. Sehingga semakin hari semakin meningkat. Aneka. Bahkan itu buatin gula ban sambian insyaallah muslim sateja nah. Saya berikan dinto nikah agama Islam sateja. Walaupun bunda bapak kita di Indonesia nikah macam-macam agama nah. Tapi saya hadirkan dinto insyaallah Islam sateja. Rasulullah
memerintahkan dek kagula bersampian satu aja nyari ilmu beknakapi dari lahir sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Gula bersampian satu aja ki keluar dari kangkangan pun ngajarin pendidikan sampai masuk ada kali yang lahat nikah duri penting pendidikan. Bahkan ada yang menyampaikan ulama kadinto pendidikan benikaro ketika keluar dari kangkangan. Ki bade tabu pak bulan pun diberi pendidikan. Di antaranya ngundang kiai, ngundang ustadz, ngundang tatangke untuk doa bersama ngaji surat Yasin. Bade sing ngaji surat Yusuf, bade sing ngaji surat Maryam. Anapa? Mak lena kana si bade dalam kandungan kadinto teti orang si cerdas. Teti orang si sampurna. Ini pentingnya pendidikan. Nah, di sini dibentuk dengan bahasa yang keren. Pendidikan mempengaruhi dalam pembentukan karakter. Teti guleban sampian orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan jelas tidak sama. Al-Quran ampun beda. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tak kira pada orang sandi pendidikan ben si tak pendidikan. Tak bekal pada orang si pinter ben si futuh. Bahkan setiap pembawa acara menyampaikan makin kan miramina imtihan tinggi. Yurfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang si andi ilmu semakin tinggi derajatnya. Mangkana berduyun-duyun semangkin berlomba-lomba di 3 tahun pun pas sekolah PAUD sampai 4 tahun pas sekolah TK pas sekolah RA ongke 7 tahun 6 tahun pas sekolah MI SD tamat SD MI pas sekolah sanawiyah SMP tamat SMP sanawiyah pas sekolah SMA SMK Aliyah tamat SMA di kuliah S1 Mare satu kita pamule tidak cong, tidak ping kita mau dia kelu, mungkin lanjut ke S2. Duri pentingnya pendidikan. Kadah le muliana jelas tak sama. Sebagaimana kelai sampai akin, mula pendidikannya lebih tinggi, lebih dilirik dari masyarakat. Repuk di kalai budak, lepuk dari jabatan. 1 minggu yang lalu pendaftaran PPS bagian, kadang persiapan bupati. Kalau ibu nak datang dek kata raya tanah, iya kak, anak bener lah tamat S1 nah, iya lah apa? Fotokopi ijazah, daftar akhir, satu pendaftaran PPS untuk persiapan bupati dan wakil bupati. Insahare, senjaan ALN setengah, muntangan dia dek ramah, apa dia nak? Apa ijazah nak? Ki Ali ya muntangan nak, ya tenang antos ku laku beja. Tapi saya lebih tinggi makin. Mana yang S1 bahkan yang S2 didahulukan semakin mun beda. Nikah hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tak pada pendidikan yang rendah dengan pendidikan yang tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak usah terlalu tegang. Nikah diskusi aja pun Pak Iskila. Mun beda pendapat mari diskusikan. Guleban sampean pada umumnya mun ki kene mesti sekolah madrasah. Sepinareng asa kola ki madrasan na ben si karola ko cak ancakan mun binian ben si karola ko bal-balan no ni kedin bakto na masuk ni nyorni ketika masuk munta lambat tak iko cak murid laku lambat deh boy si lambat ben si tak lambat ada perbedaan warga luaran na si istiqomah ben si tak istiqomah ada perbedaan. Mata-mata lain orang si serius di dalam melaksanakan mencari ilmu, mencari pendidikan dan laksanakan pendidikan ben kita laksanakan jauh berbeda. Saike sering kata-kata ring sepo keluar. Dinten gula tat kor gula ki mampu. Mak pole karo ali kor kacong ceping. Ki siapa angkui aku liya terus haki. Pas ki beda bunton terkarwa gula mun gula SD lek tak tamat ampun tinggi ada para nak foto mun
Kapunyuanyar kapalakpak kata beta kadang-kadang aja habis dimin ka kiai. Pas mereka sak maki karo adap terakhir registrasi bingung gue jangan tahu ni apa terkaro gula si futu ini kesering kata-kata mireng dari orang-orang sepuh sabangke berarti walaupun dirinya janji guru tak di ilmu setinggi minimal pun andi kesadaran bahwa pendidikan adalah penting ini kan kemudian membentuk karakter masyarakat sejak karakter dapat watak perilaku bebetek orang si andi pendidikan ben si tak pendidikan beda orang si nyantreh ben si tak nyantreh beda orang si perda sekolah ben tak sekolah berbeda mak boleh sampai disuruh masuk ke kantor mak boleh sampai suruh mimpin acara pakut demunin kiai peuy mun si tak pernah sekolah takut je pun cung kiai malam marin alin kedun nak sih ngak cek gambaan duh tak langkong nom tikel gula apa yang pai dalam peuy takut periksa ni napa gula pas deki tahu ni ngajawab kalau pakun nemunin deritaan diin pengetahuan kenapa tak pernah sekolah tak pernah nyantri ini kan kemudian orang si pun andi ilmu orang si andi pendidikan karakternya bebeteknya perilakunya insya Allah semakin baik cara menghadap karing sepo mun orang si asakolah orang si nyantri insya Allah lebih sopan daripada anak-anak si tak asakolah si tak pernah nyantri karing sepun nah bengal karing sepun nah tak sopan kata tangkina juga kurang baik banyak pengaruhnya pendidikan Kak Dinto insya Allah sampian bisa lihat pun bagus putra natibi otak tangkina sampian si asakolah dan si tak asakolah mesti ada perbedaan si nyantreh dan si tak nyantreh mesti ada perbedaan Hanika bahwa pendidikan itu memang betul membentuk, mempengaruhi pembentukan karakter. Jadi dari segi kesopanan, dari segi ucapan, dari segi bersosial, berinteraksi, berkomunikasi beda. Ketibun orang sepun andi ilmu tenang. Bahasa nak kena makin mau sepacet pun aku liya. Mari nak beda tamu. Siapa di kecamatan? Siapaan? Insya Allah beda polisi, beda koramil, beda camat. Siap benemunin, siap. Apa sih kata aku? Mun kon nak si pon sekolah si aku liya. Tapi bagi mereka yang tak pernah mengenyam pendidikan, paling kan madrasah pun ambu, kan SD pun ambu. Dong, jangan diburu. Beda pak camat marina, beda pak koramil, beda pak polisi, temun. Aduh, lah jong kita. Dah pimpian mai ngak tak tu kebulet ikah. Karena dipin melul pun takut. Anehkah bahwa pendidikan memang membedakan. Kenapa? Pengaruh sekali. Nikah masalah pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu satu jenah si peten gula muljakin. Dan gula langsung ingin menyampaikan Kak Dinto beda kata-kata bijak. Kantoh disampaikan Kak Dinto. Yang pertama ada kata-kata perilaku seseorang nikah bisa dipengaruhi, bisa ditentukan karena pendidikannya. Teti gula ben sampian tak usah pas langsung nebek ken pon napa benih masalah nebek ken melihat dohirnya saja ada seseorang alingki beda sampingan ken dari segiling kina poin temu bahwa anak itu orang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Sekali ditujukan ucapan orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan berbeda. Seakan-akan ada kangastetian di dalam menyampaikan sesuatu. Contoh, sampian pun bisa nebak dek kasalah satu orang saya sering membian temuin entah itu di tetangga atau di dalam keluarga.
Contoh ngadepi nak kanak mana? Cong. Beun gele intar kalangker ya. Billahi kok tak kalangker. Mapas langsung kita jengkok, bener apa? Deh, mungkin pun bisa nebak. Berarti anak ini apa? Bisa jadi anak ini kurang jujur setiap harinya. Kita ada remah pun billahi. Kita ada remah pun akosam. Kita ada pun nasi kosa. Lu rakil ungkok karuatanya. Ben gele kalangker apa nje? Apa makna tanyaan? Benih. Pola dan gele berde kanca dari deje. Engkau tak sempat nemunin. Enjakan berde ilang ker. Ben nemunin apa nje? Oh, ni cangkok tanya apa ben? Ada kadang-kadang bisa ditebak. Katanya biasa, pasti jawab kalau ben langsung kosong billahi. Apa pun cuman berarti anak ini perlu dicurigai. Ditanya akid biasa umpamana perlu dicurigai. Mun pun nak kanak semacam Kak Dinto. Ini kan, jadi pendidikan seseorang isu bisa mempengaruhi di dalam karakter seseorang. Ini kan, karakter. Jadi karakter mereka muncak beda lebih apa? Lebih mature boleh bebetek dari bebe sampai otak. Jadi perilakunya seseorang ini kapun sampean bisa nebak. Mak ci anu nah nak kana ya dan mak ci anu na orang dia. Berarti dia pernah nyantri dia. Lain. Kulina lain dia. Nah, sedika. Ketika menebak seseorang pinter mun poran nak kana, pacah-pacahna ceplos-ceplos. Yang paling karo sekolah umum malolo dia. Tak pernah madrasah ngarari, mak lain pacah-pacah. Bisa nebak sampean. Ini kan. Jadi pendidikan betul-betul mempengaruhi kepada karakter seseorang. Ini kan. Jadi orang yang sandi ilmu, orang yang sandi pendidikan, ini kan jelas mempengaruhi terhadap perilakunya seseorang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nikah masalah pendidikan. Nah, pendidikan kade itu macam-macam. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Nah, apa sih ucap formal Ustadz? Pada umumnya mau kantor saya sekolah lagu. Jadi mau sekolah SD nikah formal MI, sekolah SMP MTS formal, sekolah SMA SMK, kemudian aliyah formal, kuliah perguruan tinggi formal. Napa sih benih formal beda non formal? Muncak baturan nah tak normal, tak formal. Perbedaannya apa? Mana bi formal semuanya diatur jadwalnya mulai jam 7 sampai jam 12. Duduknya ada kursi, ada meja, ada papan tulis, ada spidol, ada guru, ada murid. Ben sama aja formal. Tapi mana bi non formal nikah masuk lemah-lemah kadang beda sing ngalak sejam, beda sing karo ngalak setengah jam. Asar berjemaah merasar detik mayu pas masuk ke masing-masing kelas paling setengah jam 45 menit pun mulai non formal gini kah. Nah ada umumnya nikah biasanya di pesantren dan ada informal. Kenapa informal? Pendidikan yang dilaksanakan di dalam keluarga. Ini kah. Jadi dalam keluarga seperti bapaan ngajarin tibi kapotrana. Seperti ngaji ting mari maghrib, tay pangaji ka sholat, tay pangaji ka langker, tay pangaji ka madrasah, ngajarin tibi. Maminya karena pinter ngajarin tibi informalnya. Jadi tujuan apa? Untuk merubah seseorang yang kurang baik menjadi lebih baik. Seorang sampurna, maknanya sajian sampurna. Ini kasujuan satu jenah membentuk seseorang maklejen bagus. Jangan gelak yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maklejen tinggi terus itu. Maklejen bagus satu jenah. Maklejen meningkat kualitasnya. Anikah gula ben sampian di dalam melaksanakan pendidikan baik itu formal, non formal maupun informal. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu satu jenah si petun kaula amul jakin.
Memang banyak tantangannya. Di dalam menyelenggarakan pendidikan banyak tantangannya. Manabi di sekolahan ki di antaranya ki dintoh mon saya termaktu beri dintoh kurikulum ina kurikulum sambian sateja nikah kadang-kadang berubah-ubah. Kurikulum sekeluan ki ibahas kita laksanakin 100% pun beda perubahan kurikulum. Sehingga panapa? Pembelajaran. Panapa saya sampai akhir tentang bimbingan, pembinaan. Saya sampai akhir ada kak peserta didik. Ini kadang-kadang kita tak maksimal. Ampun beda perubahan. Ini tantangan ke kita. Oke. Yang kedua, kurangnya keteladanan dari sang pendidik. Nah ini kak. Jadi gula sambian satu jenah, pendidikan tidak akan maju, pendidikan tidak akan berhasil, mana bi pendidiknya kurang baik, tak beri keteladanan yang baik. Cepon pepatah, hurunah akemi mancing, yang muridnya deki akemi sambil buru. Anika. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial dan media. Anika makin tantangan yang paling berat dek kagula ban sambian sebagai orang sepo nikah lingkungan. Jadi kadang-kadang anak gula bagus, anak gula pinareng, made jeban maber nakan luar biasa. Laku ngajak keluar dak sepedaan. Sekarang itu juga media Android, ya neku HP, nak kena kene pun bisa macelen. Engki mon esena HP na bagus. Mun pas esena HP na serok jorok. Ya Allah. Ini kepengaruh tantangan gula ban sambian setuju. Sekarang itu juga kurangnya dukungan dari orang sebeda sekitar kita. Kadang-kadang gula ban sambian pinareng, ternyata lingkungan tak mendukung, jadi tantangan dia gula ban sambian setuju. Sistem pendidikan yang hanya menekankan pada nilai, tak praktik kaki. Karo isampi akin pengajuran malolo, tapi tak praktikakin katipan apa cara na audu, katipan apa cara na salat, katipan apa cara na hormat de garing sepo, bagaimana hubungan deng ben masyarakat, tak praktikakin. Nikah tantangan juga ndak kabuleban sampean untuk meraih kesuksesan. Yang terakhir, krisis nilai dan budaya yang mendukung di masyarakat. Bener guleban sampean terus masa sekolah anak. Trauma mau juga anak, tapi lingkungan rusak budayanya. Juga tantangan kegulaban sampian. Para hadirin, para hadirat yang berbahagia, mungkin itu si bisa pada pak dari peten kaula, manter mugah gulaban sampian, manterjun sadarah akan pentingnya pendidikan, terutama ada ke generasi-generasi si pekel datang, putra putri kita, toreh gulaban sampian seterjena, pajon sungguh-sungguh untuk mengejar tentang pendidikan, tentang ilmu pengetahuan, sehingga yang sebelumnya kurang baik menjadi orang baik, yang sebelumnya baik menjadi orang yang terbaik. Sekarang intoh mungkin kurang lebih nah dari peten gula nyona seporah, mun bade bagus mantar manfaatah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya. Demikian pembawaan atau pembacaan materi ataupun pemaparan materi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Abdul Khalik SAG MPD tentang tema yaitu pengaruh pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau oh ada ternyata. Baik, kita buka satu pertanyaan saja Bapak ya. Baik, monggo ke depan. Oh, ada lagi. Oh, bentar Bapak, lebih dahulu yang perempuan. Mari Mbak ke depan. Ternyata ada dua penanya Ustadz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mbak, yang kedua nanti dari Mas. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Mabrurah. Saya ingin bertanya Pak tentang pemaparan Bapak tadi tentang pengaruh pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mengatasi tentang budaya patriarki terhadap seorang perempuan, yang mana budaya patriarki itu mengandung dapur, sumur, kasur, yang mana seorang perempuan itu harus dituntut ketiga-tiganya. Sedangkan mengingat pemateri tadi menyampaikan bahwasannya pendidikan itu sangat penting. Nah, kita sebagai seorang perempuan yang hidup di desa tidak lepas dari budaya patriarki tersebut. Nah, pertanyaannya saya, bagaimana cara menanggapi dan mengatasi budaya patriarki tersebut, sedangkan itu termasuk ke karakter kami sebagai seorang perempuan. Kita itu pengennya gak cuma di pendidikan itu gak cuma tamat di SMA saja, akan tapi ke perguruan tinggi seperti itu. Bahkan kan banyak sekarang itu yang mengatakan bahwasannya seorang perempuan itu kalau sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi itu mau kemana. Nah, bahasa yang seperti itu kan tidak lumrah didengarkan mulai sekarang. Jadi mohon pencerahannya Bapak materi untuk menanggapi budaya patriarki tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk menghemat waktu langsung saya berikan kepada pemateri. Monggo Ustaz. Terima kasih kami sampaikan. Di Indonesia sekarang, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya didorong untuk sama-sama mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Sobung perbedaan samangken. Laki mengenyam sampai S1, S2, S3 silahkan. Bini samangken mengenyam pendidikan S1, S2 sampai S3 silahkan. Ketimbang kenapa? Kesempatan kepada kita dipersilahkan dan memilih sesuai dengan keinginan masing-masing, hobi masing-masing, jurusan masing-masing. Laki ketika sudah EP-nya memenuhi syarat menjadi dosen, dipersilahkan jadi dosen di perguruan tinggi. Perempuan kalau sudah tamat S1, EP-nya juga memenuhi, silahkan juga masuk ke perguruan tinggi untuk jadi dosen. Jadi jangan beranggapan bahwa saya perempuan, percuma saya nanti kalau saya kuliah S1, mau apa yang saya kerjakan. Banyak sama dengan laki-laki. Contohnya, sudahlah tak usah ucau. Di SD kita, guru yang mengajar murid beda bapak, beda ibu. Mengajar di MTS ada ustazah, ada ustaz. Mengajar di Aliyah sama. Di pondok pesantren banyak ustazah juga yang mengajar. Di perguruan tinggi banyak juga. Jadi tak usah pesimis panjenengan sebagai perempuan. Tak usah pesimis, tak usah naik kini ateh. Selama ada kesempatan kejarlah cita-citamu setinggi langit. Sambian terus tiap bidan apa boleh, perawat, dokter, kepala dinas, kepala kantor ini banyak. Bahkan diteladakan 3 tahun yang lalu camatnya perempuan. Kepala dinas ini tak semuanya laki-laki. Bahkan gubernur kita beberapa tahun yang lalu Bu Hovifah, ketua muslimat se-Indonesia, perempuan. Tapi laki bini pada samangken. Sepenting pun saya rasa di kesempatan bernilainya lebih tinggi, pengetahuan juga lebih tinggi. Sama semuanya, tak laki tak bini. Sama semuanya, monggo. Jadi kau usah khawatir. Jangan pendapat bahwa mun bini karo nukuin somor, nukuin depur, nukuin punten. Silahkan panjenengan, ya. Ketih laki perempuan, masalah pendidikan, monggo carilah setinggi tingginya. Namun ten gulah perlu pada Pak Nikaki, pada kata-kata bijak. Perhatikan pikiranmu, karena pemikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Tetigulah cek laku angen-angen sebe cuba. Mun ngen angen nah laku angen-angen cuba.
Maki buta buna deki keluar sibuk cuba. Tapi mun selalu berangan-angan yang baik-baik, husnudzon dekat orang lain, maka kata-kata kepada orang lain juga bagus. Nikah sini pertama. Si nomor 2, perhatikan kata-katamu karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Mun abu tebu je lah abu tebu si cuba pengaruh ke tingkah kuli kita. Tapi kita kalau selalu berkata yang sopan, berkata yang halus, berkata sekus-pekus, maka tingkah kuli gula sampean bekal pekus. Maka gula menyarankan ketika gula ngajar kitab dekat para santri, nak santri bini terutama, makilai kocak sakelas ibuk tua sekolahan, dek kasih laki, apa ben sol, apa ben mat, kan sana kamu ilmu kelas, dengan juduh atau ilmu kelas, waswar keluaran, pasti cocok kah? Pasti tiungku, maka gula menyarankan, mun asal bentak apa bahasa ilmu kelas, mun lah tetih lakin nah, makih sakelas tingkatannya ada bu, nah apa Mas Faisal? Ajunan ampun lah tadi eringki, ajunan panapakasokan ka kopi engki. Nah, mun kata-kata itu sudah lemah lembut, insya Allah make perilaku kita lemah lembut kasih laki. Sekali itu juga kasih laki dia kasih bidi, dan mulu juga menyarankan, pakon apa sah? Nah, Pak ada apa sayang? Iya sayang, kalau ke kopi saya suka sekali. Nah, ini kan, tetimun lemah lembut, maka perilakunya insya Allah lemah lembut. Ini kan, saya perlu dikatakan. Kemudian yang ketiga, perhatikan perilakumu karena perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan. Mumpun perilaku kita pun hari biasakan. Kang Mas, Kak Dinto, Kang Mas, kopi na ampun lastari. Engki yang sekelangkong kiyang, sayang cik manisak. Kebiasaan seperti itu terus berkembang sehingga perilaku kita cek nyentakah, cek abentakah, cek ngeluar lagi kata-kata si kata, dikata tetih, karena sudah terbiasa. Yang keempat, perhatikan kebiasaanmu karena kebiasaan akan menjadi karakter. Mun pun biasa tetih bebetek, mun pun biasa lemah lembut, insya Allah tak tetih si sarka-sarka orang lain. Yang terakhir, perhatikan karaktermu karena karakter dapat menentukan nasibmu. Menumpian karakter pun bagus, insya Allah langgeng suami istri. Si laki langgeng kasih bini, si bini langgeng kasih laki. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya itu sudah menjawab. Dan saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya. Semoga kehadiran ajunan Setijah tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.